Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebelum spoiler chapter 262 dirilis Kamis ini, Abdi Kos ingin membahas salah satu komen menarik dari fans Gojo Satoru. Sebenarnya chance Gojo beneran hidup lagi itu masih terbuka lebar karena Gojo sendiri pernah menyadarkan jiwa Geto yang tubuhnya dikendalikan Kenjaku. Walau cuma sesaat, cara Gojo kembali sebenarnya cukup simpel. Kita tahu kalau Yuta berkemungkinan mati jika ia mempertahankan berada di tubuh Gojo selama lebih dari 5 menit. Jadi bisa saja saat Yuta mati, justru Gojo yang kembali mengambil alih tubuhnya. Yap, sebagai pihak yang netral, Abdi Kos paham apa yang dirasakan fans Gojo. Mereka terlalu banyak di PHP oleh Gege Akutami. Bahkan saat chapter 260 keluar, mereka sudah merayakan kebangkitan Gojo. Tapi ketika chapter 261 dirilis, belum sempat fans Gojo bertepuk tangan untuk menyambut kebangkitan Gojo. Mereka malah langsung dikecewakan kembali oleh Gege Akutami, dimana yang bangkit ternyata bukan Gojo, tapi Yuta dengan teknik Kenjaku yang memakai tubuh Gojo. Sontak dari sini fans Sukuna yang di chapter 260 sempat ketar-ketir malah balik ketawa. Ternyata yang bangkit cuman Yuta, bukan Gojo asli. Jadi ya fans Sukuna bisa bernafas lega. Bahkan kebangkitan Yuta di tubuh Gojo mengkonfirmasi kalau Gojo sudah resmi mati, alias tubuh Gojo hanya tubuh kosong yang diisi otak Yuta. Namun ya, fans Gojo ternyata tidak kehilangan harapan. Mereka masih yakin kalau ini adalah proses kembalinya Gojo, mengingat teknik kopi Yuta hanya bertahan 5 menit. Bisa jadi perlawanan Yuta terhadap Sukuna di tubuh Gojo adalah bagian dari proses kebangkitan Gojo. Dan ya, bagaimana tanggapan Abdi Kos dengan perdebatan kebangkitan Gojo lewat Yuta? Sekali lagi Abdi Kos tegaskan kalau Abdi Kos tidak memihak Sukuna atau Gojo karena karakter favorit Abdi Kos yaitu Toji Fushiguro sudah mati sejak lama. Di sini Abdi Kos hanya akan menjelaskan lebih detail teori fans Gojo tersebut dengan pemahaman Abdi Kos selama mengikuti Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Pertama, misteri dari teknik otak Kenjaku. Kalian sadar tidak kalau teknik body swapping Kenjaku itu sangat aneh? Di Cooling Game dijelaskan kalau otak adalah tempat bersemayamnya teknik kutukan. Jadi ketika Kogane menghancurkan otak dari penyihir yang poinnya tidak berubah setelah 19 hari, maka penyihir tersebut dipaksa kehilangan teknik kutukan alias mati. Kenapa mati? Jawabannya jelas, karena otak mereka hancur. Bahkan seseorang yang bisa kutukan kembali akan mati jika otak mereka hancur. Jadi intinya otak tempat bersemayam teknik kutukan adalah benar adanya. Pertanyaannya, Kenjaku adalah makhluk berbentuk otak, di mana makhluk otak ini punya teknik kutukan bernama body swapping. Nah, saat Geto mati, maka bisa dipastikan teknik kutukannya juga ikut mati. Tapi kenapa otak Kenjaku yang sudah punya teknik kutukannya sendiri malah bisa menggunakan teknik Geto saat dia mengendalikan tubuhnya? Padahal sumber teknik kutukan Geto yaitu otak sudah mati. Dari sini Abdi Kos punya dua jawaban teori. Teori pertama, setelah penyihir mati, selama otak mereka tidak hancur, maka teknik kutukan masih bersemayam di situ. Dan karena teknik body swapping Kenjaku memungkinkan otak dia untuk hidup alias punya mulut sendiri, maka saat mulut tersebut memakan otak penyihir yang mati, teknik kutukan yang bersemayam di otak mati akan muncul di otak body swapping. Jadi ya, ada proses kanibalisme sebelum otak body swapping dipindahkan ke tubuh korbannya, sehingga yang ada di kepala Gojo kosong alias tidak berotak. Teori kedua sesuai dengan hukum Cooling Game, teknik bersemayam di otak. Jadi ketika jiwa seseorang mati, maka teknik kutukan juga ikut mati. Alasan Kenjaku bisa menggunakan teknik Geto setelah pindah ke tubuhnya adalah karena tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Yap, alasan ini sama seperti bagaimana Yuji bisa menggunakan teknik Sukuna karena teknik kutukan Sukuna sudah terprint di tubuh Yuji, sehingga meski tanpa otak Sukuna, tempat kutukan shrine bersemayam, Yuji masih tetap bisa menggunakan shrine. Tapi ya, teori kedua ini punya kelemahan karena Kenjaku tetap bisa menggunakan teknik Kaori Itadori, padahal Kaori tidak pernah ada di tubuh Geto sebelumnya, atau Geto tidak pernah ada di tubuh Kaori sebelumnya. Jadi ya, kemungkinan memang otak body swapping butuh mengkanibal otak korbannya sebelum berpindah. Jadi meski ada di tubuh siapapun, dengan body swapping pelaku tetap bisa menggunakan semua teknik kutukan yang tersimpan di otaknya.
Jika teori ini benar, maka ada harapan Yuta masih bisa menggunakan teknik kopi yang tersimpan di otaknya. Dan ya, karena otak Gojo sudah dimakan wujud otak Yuta, maka otak Yuta sudah bukan murni otak dia alias otak Yuta, sudah mengandung Gojo di dalamnya. Jadi setelah 5 menit otak Yuta mati akibat dari teknik body swapping, maka teori otak Gojo akan mengambil alih. Bisa saja terjadi. Kedua, kelemahan otak Kenjaku. Yap, walaupun teori sebelumnya cukup kuat, tapi di sini Abdikos akan jelaskan kelemahan dari teori otak memakan otak di teknik body swapping. Di zaman Edo, Kenjaku pernah ada di tubuh seseorang yang mana Kenjaku mengatakan kalau tubuh tersebut tidak cocok untuk bertarung. Yap, jika teori otak memakan otak, maka tidak peduli siapapun tubuhnya, Kenjaku tetap akan bisa menggunakan tubuh tersebut untuk bertarung karena Kenjaku bisa menggunakan teknik kutukan dari wadah dia sebelumnya. Jadi ya, jawaban untuk kasus ini ada dua, yaitu dua wadah Kenjaku sebelumnya adalah orang tanpa teknik kutukan, sehingga yang tersisa dari Kenjaku di wujud ini hanyalah teknik body swapping. Atau kita harus kembali ke teori awal, yaitu Kenjaku bisa menggunakan teknik korbannya karena teknik tersebut sudah terukir di tubuhnya. Jadi alasan Kenjaku bisa menggunakan teknik Kaori meski di tubuh Geto adalah karena teknik Kaori sudah terukir di tubuh Kenjaku dalam kurung wujud otaknya. Hal ini agak diperkuat dengan perkataan kalau Kenjaku hanya bisa menggunakan maksimum 3 ini teknik di satu tubuh dan body swapping termasuk salah satunya. Jadi secara real Kenjaku hanya bisa menggunakan 2 ini teknik dari korbannya saat ini dan mantan korban dia sebelumnya. Terus apa hubungannya dengan kebangkitan Gojo? Kita masuk ke pembahasan ketiga. Ketiga, perbedaan inkarnasi jiwa dalam kurung ruh dan reinkarnasi dari roh. Sebenarnya Abdikos sudah pernah menjelaskan hal ini, tapi Abdikos akan ulangi lagi di penjelasan ini. Jika kalian pernah belajar ilmu sihir di dunia nyata atau mendalami agama dengan lebih jauh, maka kalian akan tahu kalau roh dan jiwa adalah sesuatu yang berbeda. Yap, dalam bahasan yang Abdikos ketahui, roh adalah sesuatu yang tidak bisa kita otak-atik karena itu adalah ranah dari Tuhan. Tapi berbeda dengan ruh atau jiwa, mereka ini bisa kita manipulasi sesuka hati karena jiwa melekat di tubuh saat kita hidup. Saat kita dicubit, sebenarnya yang merasakan kesakitan bukan kulit tapi jiwa dari kulit. Mengingat keduanya saling sinkron, itulah kenapa ada yang namanya sakit jiwa, karena sinkronasi jiwa dan tubuh mengalami masalah. Di dunia sihir ada ilmu yang namanya astral projection atau ilmu untuk mengendalikan jiwa, bahkan mengeluarkannya dari tubuh untuk bepergian ke tempat lain. Jadi ya, mereka yang bisa ilmu astral sama sekali tidak mati, melainkan jiwanya sedang menjelajah alam dunia. Dikatakan kalau astral projection juga terjadi saat kita koma atau mati suri. Dan ya, teknik kutukan Mahito atau Tenju Yuji hanya sampai ke tahap ini, yaitu menyentuh jiwa seseorang yang membuat tubuh juga ikut tersentuh. Selain Mahito, mereka yang dirubah Kenjaku menjadi objek kutukan pada dasarnya juga tidak pernah mati karena jiwa mereka disegel di objek kutukan dan kembalinya mereka ke kehidupan tidak disebut reinkarnasi tapi inkarnasi. Dan ya, ada yang lebih tinggi dari jiwa, yaitu roh. Dalam kepercayaan agama Abrahamik, roh berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi arwah penasaran alias roh yang gentayangan di dunia itu tidak ada. Tapi dalam kepercayaan Hindu Buddha yang kemungkinan dipakai Gigi Akutami, ketika roh telah keluar dari tubuh setelah kematian, roh tersebut tidak langsung menuju jodoh alias pure land. Mereka singgah dulu ke alam yang dinamakan purgatori. Kekasih pernah masuk alam ini untuk bertemu Sakumu Hatake. Yap, alam purgatori dikhususkan untuk orang yang punya penyesalan setelah kematian, sehingga mereka kesulitan untuk masuk pure land. Alam purgatori ini sangat kelam karena hanya berisi penyesalan. Uniknya, setelah kematiannya, Gojo digambarkan berada di bandara. Dan ya, bandara adalah tempat seseorang untuk pergi atau kembali. Bisa dibilang ini adalah alam purgatori versi Gojo Satoru. Jadi ya, jika Gojo masih berada di purgatori, maka nasib dia sama seperti Kakashi, yaitu bisa kembali setelah kematian. Tapi caranya bukan dengan menjadi roh kutukan, mengingat Gojo dibunuh dengan jujutsu. Jadi mustahil dia kembali sebagai roh kutukan. Yap, bagaimana cara Gojo kembali dari alam purgatori? Jawabannya adalah dengan reinkarnasi, dan kemungkinan ini juga terjadi pada Jin Itadori.
yaitu setelah kematian. Roh kembaran Sukuna tidak pergi ke Pure Land, melainkan terjebak di Purgatory untuk menunggu reinkarnasi. Dan ya, reinkarnasi di dunia Jujutsu Kaisen juga tidak sembarangan, kemungkinan harus dihubungkan dengan DNA. Jadi kemungkinan sejak awal keluarga Itadori memang punya DNA dari klan Sukuna. Itulah kenapa roh kembaran Sukuna bisa bereinkarnasi di tubuh Jin Itadori. Dan ya, karena Yuta dicurigai punya DNA dari Sugawara dan Fujiwara, maka ada kemungkinan kalau roh Gojo yang masih ada di Purgatory bisa bereinkarnasi di tubuh Yuta, atau lebih tepatnya di otak Yuta, karena Gojo punya DNA dari klan Sugawara. Dan jika memang benar roh Gojo bereinkarnasi di otak Yuta, maka seperti yang Abdikos katakan, Gojo akan kembali ke tubuhnya sendiri namun dengan otak Yuta. Bisa jadi teknik kutukan kopi Yuta akan tetap ada setelah jiwanya menghilang akibat limit waktu 5 menit body swapping. Keempat, jiwa melekat pada tubuh setelah kematian. Yap, jika teori inkarnasi dan reinkarnasi dirasa terlalu ribet, maka ada teori yang lebih simpel, yaitu jiwa melekat pada tubuh bahkan setelah kematian. Jadi saat seseorang tubuhnya dibangkitkan dari kematian, entah dengan cara apapun, maka jiwa yang melekat pada tubuh akan berpotensi bangkit kembali. Jadi bagi seorang penyihir, tidak mengkremasi tubuh setelah mati berarti menjadikan tubuh tersebut sebagai objek kutukan. Ada satu komen menarik dari teman kos berikut ini, dari RTZ YYY93. Apakah Gojo akan ambil alih tubuhnya lagi seperti kasus Toji? Gitu aja bisa ngerespon tubuhnya yang dipakai Kenjaku, Arc Shibuya. Masa sekelas Gojo dengan Six Eyes-nya? Nggak bisa. Ya, benar sekali. Kalian sadar tidak kenapa Six Eyes masih ada di Yuta padahal tubuh Gojo sudah mati? Jawaban paling masuk akalnya ya teori dari Abdikos tersebut, yaitu jiwa melekat pada tubuh seorang penyihir bahkan setelah kematian. Jadi meski roh Gojo sudah tidak ada, tapi jiwa Six Eyes masih ada di tubuh Gojo sebagai objek kutukan. Jadi ya, saat seseorang berani menghidupkan tubuh dari penyihir yang sudah mati, maka seseorang tersebut harus siap untuk kemungkinan dikendalikan oleh jiwa yang melekat pada tubuh setelah kematian. Sampai kapan? Sampai energi kutukan dari sang pembangkit habis. Dalam kasus Gojo adalah Yuta. Dan ya, ini sangat berbahaya karena kasus Toji akan kembali. Yap, dalam kasus Toji, jiwa yang melekat di tubuh Toji mengambil alih tubuh cucu Ogami sampai energi kutukannya habis. Masalahnya adalah jiwa di tubuh Toji sama sekali tidak butuh energi kutukan, sehingga mustahil cucu Ogami kehabisan energi kutukan karena jiwa dari tubuh Toji tidak membutuhkannya. Jadi ya, selama jiwa dari tubuh tersebut tidak bunuh diri, maka jiwa Toji akan hidup selamanya mengikuti insting membunuh. Sementara kasus Gojo, Yuta punya energi super besar dan jiwa dari tubuh Gojo punya Six Eyes. Jadi ya, saat jiwa Gojo mengambil alih kembali tubuhnya, mustahil dia akan mati kembali, kecuali Sukuna bisa membuat Gojo all out hingga menghabiskan seluruh energi kutukan Yuta. Sehingga setelah energi kutukan Yuta habis, maka jiwa Gojo akan menghilang dari tubuhnya. Jadi ya, intinya tidak mengkremasi tubuh penyihir setelah kematian adalah kesalahan yang sangat fatal setelah membunuhnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Teman-teman suka teori Yuta saja yang melawan Sukuna dengan tubuh Gojo atau jiwa Gojo bisa kembali untuk mengambil alih otak Yuta, atau mungkin teori liar yaitu jiwa Gojo dan Yuta saling berkolaborasi dalam satu tubuh? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.